Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam kebajikan untuk panjenengan sedoyo. Sebelum masuk ke pembahasan yang dalam dan penuh makna ini, saya minta panjenengan yang menonton sekarang untuk ikut menyambung energi. Silakan balas salam tadi di kolom komentar. Tulis juga, saya hadir. Saya siap menerima ilmu tentang rezeki. Panjenengan pernah nggak merasa ada hari tertentu yang mendadak membawa keberuntungan besar? Yang biasanya sepi, tiba-tiba ada jualan ramai. Yang biasanya rezeki seret, tiba-tiba cair dari arah tak terduga. Ada sesepuh bilang, wong sing rasa urip, paham nek alam iku ora mung diam. Orang yang peka akan sadar, alam itu tidak hanya diam. Ada hari-hari di mana alam seperti menguji dan menyeleksi manusia. Dalam penanggalan Jawa, hari itu disebut pahing. Konon, pahing adalah waktu ketika alam semesta menyaring. Siapa yang layak mendapatkan rezeki besar, dan siapa yang masih harus menyempurnakan niat hidupnya. Apa benar begitu? Kenapa pahing terkenal dengan energi rezeki? Dan apakah panjenengan salah satu yang terpilih? Dalam budaya Jawa, hari bukan sekadar nama di kalender. Hari adalah gelombang energi. Setiap kombinasi hari dan pasaran menciptakan karakter yang berbeda-beda. Nah, pahing ini sering dianggap sebagai pasaran yang paling kuat dalam urusan materi dan usaha. Getarannya menyentuh langsung ke hati manusia yang sedang berjuang mencari rezeki. Tapi, rezeki dalam pemahaman kejawen itu luas. Tidak hanya uang, tapi juga sehat, damai batin, hubungan harmonis, diperlancar ikhtiarnya, dan diselamatkan dari yang merugikan. Dan semua itu, di hari pahing, seakan dinilai ulang oleh alam. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba panjenengan tarik napas pelan, lalu lepaskan. Tenangkan hati sejenak, karena mulai bagian ini, kita tidak hanya mendengarkan cerita, tapi merasakan setiap maknanya. Malam ini, kita tidak terburu-buru. Kita akan menapaki satu persatu. Apa yang sebenarnya membuat pahing menjadi hari ketika alam bekerja lebih sungguh-sungguh menilai manusia? Baik, mari kita mulai pembahasan utamanya. Pelan-pelan, dari poin pertama. 1. Pahing, getaran kuat untuk menggerakkan usaha. Dalam pemahaman Jawa, setiap pasaran memiliki getaran energi yang berbeda. Dan pahing dikenal sebagai pasaran dengan getaran energi paling kuat dalam urusan usaha, kerja keras, dan rezeki. Banyak sesepuh berkata bahwa orang yang lahir di pahing membawa api dalam dirinya. Bukan api yang membakar amarah, tapi api semangat, yang membuat mereka sulit diam ketika punya keinginan untuk dicapai. Mereka cenderung tipe pekerja keras yang jarang putus asa, sekalipun didera kegagalan berkali-kali. Sifat ini sejalan dengan karakter dasar energi pahing, tekanan yang positif, mendorong seseorang untuk bergerak dan melangkah. Karena itu pula, hari pahing dipercaya sebagai waktu yang tepat untuk memulai sesuatu yang berkaitan dengan rezeki. Mulai usaha baru, mengajukan kerjasama, menjalin hubungan bisnis, membuka toko, atau sekadar menyusun strategi finansial. Energinya mendukung orang untuk mengambil keputusan yang lebih berani dan mantap. Bahkan ada kepercayaan lama, jika panjenengan mengambil tindakan penting di hari pahing dengan niat baik, alam akan mempercepat langkahmu. Bukan karena hal gaib yang menakutkan, tapi karena energi hari itu memang selaras dengan kerja keras dan pencapaian materi. Bagi mereka yang sedang terpuruk, pahing sering menjadi momentum bangkit. Pernah nggak panjenengan merasakan, tiba-tiba punya semangat baru di hari tertentu? Padahal hari sebelumnya hati rasanya berat. Seolah ada tenaga yang mendorong dari dalam. Itulah salah satu bentuk bisikan energi pahing. Ia mengingatkan bahwa rezeki tidak akan mengkhianati mereka yang masih mau berusaha. Dan seringkali, pintu pertama dibuka di hari ini. Namun, energi yang kuat tidak selalu terasa nyaman. Kadang pahing membawa kegelisahan. Seolah ada yang harus segera diselesaikan. Jika panjenengan diam terlalu lama, hati mulai gelisah. Bukan karena panik, tapi karena panggilan untuk melangkah. Pahing bagaikan angin yang menepuk pundak, memberi tanda, ayo lanjut, tujuanmu belum selesai. Bagi sebagian orang, energi kuat ini bisa terasa seperti tekanan.
Jika niat hatinya tidak jelas, masih ragu, malas, atau hanya ingin mencari keuntungan cepat, maka hari Pahing bisa terasa berat. Karena sejatinya energi ini menolak kemalasan dan menguji kejelasan arah hidup. Disinilah banyak yang salah paham, mengira Pahing membawa sial, padahal justru memaksa manusia agar tidak berhenti di tempat. Ada satu pepatah kuno Jawa yang cocok menggambarkan esensi Pahing. Yen arep tuh, kudu wani ke taman panas. Jika ingin tumbuh, harus berani terkena panas. Pahing bukan hari bersantai-santai. Ini adalah hari di mana alam memberi tambahan tenaga untuk panjenengan yang sedang mengejar impian. Ia seperti mentor keras namun peduli, tegas, dorongannya kuat, tapi tujuannya jelas, meningkatkan kualitas hidup manusia. Tidak heran, banyak usaha besar yang dimulai di hari Pahing akhirnya berkembang sukses. Karena dari awal langkah sudah seirama dengan karakter energinya, melangkah dengan mantap dan bertanggung jawab. Jadi, kalau panjenengan sedang punya rencana yang selama ini hanya tertahan dalam pikiran, mungkin Pahing adalah saat yang tepat untuk mulai mewujudkannya. Karena rezeki tidak datang pada langkah yang berhenti, tapi mendekati langkah yang berani maju. Jika Pahing adalah dorongan semangat untuk bergerak, lalu apa yang menentukan siapa yang pantas menerima hasil dari pergerakan itu? Disitulah rahasia poin kedua akan terbuka. Tentang bagaimana alam menilai kelayakan rezeki manusia di hari Pahing. 2. Hari penilaian rezeki. Layak atau tidak? Pahing bukan hanya pasaran dengan energi rezeki yang kuat, tapi juga hari penyaringan. Hari di mana alam seolah ingin bertanya dengan serius kepada manusia, apakah panjenengan sudah layak menerima lebih banyak? Dalam budaya Jawa, rezeki tidak hanya dilihat dari berhasil atau tidaknya seseorang mencari uang, tetapi juga bagaimana seseorang mengelola apa yang diberikan. Alam tidak ingin memberi kekayaan pada mereka yang akan menyalahgunakannya, atau pada mereka yang hatinya belum cukup lapang untuk menanggung amanah itu. Maka di hari Pahing, getaran energi rezeki seperti menelisik hati seseorang. Bila hati dipenuhi hal-hal yang menghambat, iri, serakah, niat ingin merugikan orang, energi itu justru akan tertahan. Seolah semesta mengunci pintu sambil berkata, belum pantas. Benahi dulu batinmu. Tapi sebaliknya, jika hati seseorang bersih dan tujuannya baik, energi itu akan bergerak lebih cepat, mendorong rezeki untuk mengalir menghampirinya. Orang yang sedang mencari jalan rezeki sering mengalami tanda-tanda di hari Pahing. Tiba-tiba dipertemukan dengan orang yang bisa membantu. Tiba-tiba ide yang sudah lama buntu mendapat jalan keluar. Atau sebaliknya, tiba-tiba melihat tabiat asli seseorang yang selama ini bersandiwara dan mencoba mengambil keuntungan. Semua itu merupakan bentuk penilaian alam. Bukan nasib buruk, tapi perlindungan agar panjenengan tidak salah menaruh kepercayaan. Sesepuh sering berkata, duit iku ujian. Sapa ora siap, mung dadi ciloko. Uang adalah ujian. Jika tak siap, hanya akan membawa celaka. Karena itu, Pahing menguji bukan hanya kemampuan bekerja, tapi kedewasaan batin. Rezeki besar tidak diberikan pada mereka yang belum punya kendali atas dirinya sendiri. Pahing menyoroti niat. Apa panjenengan bekerja sekadar ingin pamer? Mengejar keuntungan cepat tanpa peduli halal haram? Atau bekerja untuk membahagiakan keluarga dan menjaga martabat? Itulah penyaringan yang sesungguhnya. Kalau niatnya bengkok, energi Pahing akan keras menegurnya. Kalau niatnya lurus, energi Pahing akan menjadi sahabat terbaiknya. Kadang teguran itu berupa kegagalan kecil yang datang beruntun. Sering orang salah mengartikan, saya kok sial terus. Padahal bisa jadi itu adalah cara alam mengingatkan untuk berhenti sejenak dan mengecek arah tujuan. Karena rezeki besar tidak boleh jatuh pada jiwa yang kecil. Ada waktunya manusia benar-benar harus belajar, sebelum diberi lebih. Namun, ketika yang diuji itu mampu menerima pelajaran dengan lapang hati, disitulah rezeki mulai berubah takaran. Yang kecil menjadi cukup, yang cukup menjadi luas, yang luas menjadi berkah untuk banyak orang. Pahing menjadi saksi bahwa rezeki tidak pernah salah alamat, hanya menunggu waktu yang tepat untuk datang. Jadi apabila di hari Pahing panjenengan tiba-tiba merasa introspeksi kuat bermunculan, itu adalah panggilan untuk memperbaiki hati. Karena rezeki besar hanya bisa dititipkan pada jiwa yang siap memikul tanggung jawabnya. Semakin hati bersih, semakin mudah energi kebaikan dan kelancaran menghampiri. Dan ingat,
Penyaringan rezeki di Pahing bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan manusia dari akibat kesombongan dan keserakahan dirinya sendiri. Jika Pahing menilai layak tidaknya seseorang menerima rezeki besar, maka pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara alam memastikan rezeki itu selaras dengan kebutuhan jiwa panjenengan? Jawabannya ada dalam poin 3, tentang harmoni antara batin dan rezeki. 3. Keselarasan batin rezeki. Dalam ajaran Jawa, rezeki bukan soal seberapa banyak, tapi apakah itu menyatu dengan kebutuhan jiwa panjenengan. Karena rezeki yang tidak selaras justru membuat seseorang tersiksa meski bergelimang materi. Ada orang yang kaya harta tapi setiap hari dikejar ketakutan. Ada yang punya segalanya tapi tak pernah merasa cukup. Ada yang hidupnya tampak mewah, tapi tidurnya tak pernah nyenyak. Sesepuh pernah berkata, sugih ora mesti wareg, wareg ora mesti sugih. Kaya belum tentu merasa cukup belum tentu kaya. Nah, disinilah hari Pahing memainkan peran penting. Hari ini seperti cermin yang memantulkan sejauh mana niat panjenengan dalam mencari rezeki sejalan dengan tujuan batin. Jika seseorang bekerja hanya untuk menumpuk angka tanpa arah, Pahing bisa menimbulkan kegelisahan. Tapi jika seseorang bekerja karena ingin membahagiakan keluarga, menunaikan kewajiban, dan memberi manfaat bagi sesama, batinnya justru semakin mantap. Energi Pahing itu cerdas. Ia bisa melihat yang manusia sembunyikan. Bukan hanya tindakan, tapi apa yang tumbuh dalam hati saat melakukannya. Kalau hati penuh syukur, rezeki terasa lebih bernilai meskipun sedikit. Tapi jika hati penuh pamrih dan pamer, sebanyak apapun yang datang terasa masih kurang. Maka, Pahing bertanya hal-hal penting yang sering dilupakan manusia. Apa panjenengan mengejar rezeki untuk kebutuhan atau gengsi? Apa panjenengan ingin sukses untuk membahagiakan orang tua? Atau hanya ingin membuktikan kepada dunia? Apa panjenengan bekerja untuk ibadah? Atau untuk memuaskan ego? Di hari Pahing, setiap jawaban hati itu akan terlihat jelas bagi diri panjenengan sendiri. Ada orang yang di hari Pahing tiba-tiba merenung, mempertanyakan arah hidupnya. Ada yang merasa ingin memperbaiki diri mendadak. Ada pula yang merasa gelisah tanpa tahu sebab. Padahal, jiwa sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak sejalan dengan hati. Keselarasan batin juga menentukan bagaimana rezeki itu menetap. Sebab ada rezeki yang datang cepat, tetapi pergi lebih cepat. Ada rezeki yang sedikit, tetapi menetap lama serta penuh berkah. Dalam penilaian Pahing, rezeki besar hanya diberikan pada jiwa yang tidak mudah goyah. Karena jika jiwa rapuh diberi banyak, ia bisa hilang arah. Pahing seperti bertanya, jika aku memberi lebih besar, apakah kamu masih menjadi dirimu yang dulu? Jika kamu naik derajat, apakah kamu masih melihat ke bawah dengan empati? Jika kamu sukses, apakah kamu tetap membumi? Batin yang benar-benar selaras dengan rezeki besar biasanya memiliki tanda. Tidak iri melihat keberhasilan orang lain. Sabar menjalani proses. Tidak serakah pada hasil. Mudah bersyukur, meski keadaan belum sempurna. Tulus memberi, tidak merasa rugi. Siap menghadapi tanggung jawab baru. Jika tanda-tanda ini muncul di dalam diri panjenengan, hati-hati, bukan tanda buruk. Justru alam sedang menandai kesiapan panjenengan naik tingkat. Jadi, rezeki besar bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap. Dan Pahing adalah pintu evaluasi itu. Ia mengajarkan bahwa rezeki yang berkah adalah rezeki yang menyatu dengan hati. Bukan sekadar memuaskan keinginan, tapi memenuhi kebutuhan jiwa yang terdalam. Jika Pahing menyelaraskan batin dan rezeki, lalu bagaimana cara alam menyingkap sifat asli manusia untuk memastikan bahwa rezeki itu berada di tangan yang benar? Jawabannya akan terbuka dalam poin 4, tentang bagaimana Pahing mengeluarkan warna asli seseorang, baik maupun buruk. 4. Pahing mengungkap sifat asli manusia. Ada hari di mana manusia sulit menyembunyikan warna aslinya. Dalam tradisi Jawa, Pahing adalah hari ketika topeng-topeng yang selama ini menempel di wajah seseorang perlahan terlepas. Energi Pahing seperti lampu terang yang menyoroti bagian paling dalam dari hati manusia. Yang tulus akan tampak semakin bersinar. Yang licik akan terlihat retaknya, meskipun hanya sedikit. Itulah kenapa banyak kejadian, kecelakaan jujur, terjadi di Pahing.
orang mengucapkan sesuatu tanpa sadar yang akhirnya mengungkapkan sifatnya. Atau tindakan kecil yang membuat orang lain langsung bisa menilai siapa dirinya sebenarnya. Dalam penilaian rezeki, bukan hanya keberhasilan yang dihitung, tapi seberapa jujur langkah seseorang. Karena alam tidak mau menitipkan rezeki besar pada orang yang gemar merugikan sesamanya. Maka energi pahing bekerja diam-diam, memaksa yang jahat terpleset dalam kebohongannya sendiri. Sementara yang baik akan menemukan jalan terang, meski awalnya sempat tersesat. Pernahkah panjenengan mendadak tidak suka pada seseorang padahal sebelumnya terasa baik-baik saja? Atau, sebaliknya, tiba-tiba merasa cocok dan percaya pada orang yang baru dikenal? Itulah kerja rasa pada hari pahing. Naluri lebih tajam, firasat lebih jernih. Seolah batin panjenengan sedang berkata, hati-hati, dia tidak sepenuhnya jujur. Atau justru, percayalah, orang ini membawa kebaikan. Pahing mengungkap karakter melalui hal-hal kecil, tatapan mata, cara bicara, bahkan sikap yang biasanya tersembunyi. Jika seseorang selama ini memanfaatkan kebaikan panjenengan, sering di hari pahing itulah panjenengan mulai melihat keanehan dan kebohongan yang selama ini tertutup rapat. Itu bukan kebetulan. Itu peringatan. Sesepuh bilang, aja nganti bodho kalawan pangapuse. Jangan sampai tertipu oleh kepura-puraan. Bagi mereka yang niatnya baik dan jujur, hari pahing sering menjadi waktu munculnya pertolongan tak terduga. Misalnya, ada orang yang tiba-tiba membantu usaha panjenengan. Ada kabar baik dari seseorang yang sebelumnya tidak diharapkan. Atau malah kesempatan besar datang begitu saja. Ini karena orang-orang yang baik hati akan terlihat, dan jalan menuju mereka akan terbuka. Alam menghubungkan kebaikan dengan kebaikan. Sementara bagi yang bermuka dua, pahing adalah saat di mana kedoknya bocor, bahkan tanpa ada yang berusaha membongkar. Karena energi hari ini tidak cocok dengan kepalsuan. Selain mengungkap orang lain, pahing juga mengungkap diri panjenengan sendiri. Terkadang, kita baru sadar ternyata masih ada niat yang salah dalam usaha kita. Misalnya, aku kerja keras, tapi kenapa yang kuburu hanya validasi orang lain? Aku mencari uang, tapi untuk menunjukkan siapa yang menang. Momen seperti itu bisa bikin kita terdiam lama. Namun justru dari situ perjalanan spiritual kita menemukan arah yang lebih jujur. Karena dunia luar adalah cermin jiwa kita. Pahing menjadi hari introspeksi sekaligus pembeda. Siapa yang benar-benar pantas naik tingkat dalam rezeki, dan siapa yang masih harus belajar lebih. Bukan untuk menghukum siapapun, tapi supaya yang naik adalah orang yang siap memikul lebih besar, tanpa kehilangan dirinya. Setelah penyaringan, evaluasi niat, dan pembukaan kedok hati, apa yang terjadi pada mereka yang lolos dari ujian pahing? Disitulah rezeki besar mulai mendekat, tapi hanya untuk jiwa yang kuat dan pantas menerimanya. Kita akan masuk ke pembahasan paling penting. Rezeki besar datang pada jiwa besar. 5. Rezeki besar datang pada jiwa yang besar. Setelah semua penyaringan di hari pahing, niat diuji, batin diseimbangkan, sifat asli dibuka, tibalah pada satu pertanyaan penting. Siapa yang layak menerima rezeki besar? Karena dalam pandangan kejawen, rezeki yang besar hanya akan datang pada jiwa yang cukup luas untuk menampungnya. Harta dan keberuntungan tidak pernah netral. Ia bisa menjadi sumber manfaat besar, atau sumber petaka yang perlahan merusak karakter. Dan pahing hadir untuk memastikan bahwa rezeki tidak salah tempat. Jiwa yang besar bukan berarti orang yang harus terlihat hebat di depan banyak orang. Justru seringkali mereka yang layak mendapatkan rezeki besar adalah orang-orang yang sederhana, rendah hati, tapi luar biasa sabar dan kuat menghadapi ujian hidup. Mereka tidak panik ketika usaha belum berhasil, tidak malu mengulang dari nol, tidak iri melihat orang lain melaju lebih cepat, karena mereka tahu, setiap orang punya gilirannya masing-masing. Sifat seperti itulah yang membuat rezeki betah tinggal. Sesepuh sering berkata, sing kuat dudu sing cepetekan, nanging sing tetep laku senadian abote koyo gunung. Yang kuat bukan yang cepat sampai, tapi yang tetap berjalan meski bebannya seperti gunung. Rezeki besar bukan hadiah yang jatuh dari langit. Itu adalah pengakuan alam atas kemampuan seseorang menjaga amanah. Ketika panjenengan diberi banyak, apakah keluarga menjadi lebih bahagia? Apakah hidup menjadi lebih bermanfaat?
Apakah orang lain ikut merasakan kebaikannya? Itulah tanda-tanda jiwa besar. Sedangkan orang yang hatinya sempit, mudah dengki, suka meremehkan, menghalalkan segala cara, meskipun mungkin sempat kaya, jarang bisa menikmatinya lama. Ada saja hal yang membuat rezekinya menguap, sakit, masalah keluarga, atau tersandung hukum. Bukan kutukan, tapi karena rezeki besar akan mencari jiwa yang siap menjaga kelestariannya. Energi pahing sering membawa kesempatan besar kepada mereka yang telah matang oleh proses. Contohnya, tiba-tiba bertemu mitra yang sangat cocok. Kesempatan naik jabatan muncul tanpa diduga. Usaha kecil berkembang karena ketulusan pelayanan. Dukungan datang dari arah yang tak pernah terpikirkan. Itu bukan sekadar keberuntungan. Itu adalah pengangkatan derajat bagi orang yang sudah melewati ujian hati dan kesabaran. Namun ada satu hal penting yang sering terlupakan. Semakin tinggi posisi kita, semakin besar bayangan kita. Semakin besar rezeki kita, semakin berat amanah yang harus kita jaga. Maka tidak semua orang benar-benar menginginkan rezeki besar. Karena tidak semua orang siap untuk tetap jujur dan sederhana meski hidupnya naik kelas. Hari Pahing hadir untuk mengingatkan. Sebelum panjenengan meminta lebih banyak, tanyalah dulu pada diri sendiri. Apakah aku sudah siap untuk tidak berubah menjadi sombong? Jika aku diberi lebih, apakah aku akan berbagi lebih? Kalau rezeki besar datang, apakah keluargaku ikut membaik, atau justru retak? Jiwa yang besar tidak takut diuji. Ia tetap tegak ketika angin kencang menerpa. Ia tidak mudah terombang-ambing oleh godaan dan ejekan. Dan rezeki besar mencintai jiwa yang seperti itu, karena ia akan menjadi sumber kebaikan, bukan sumber masalah. Pada akhirnya, orang-orang yang terpilih di Pahing bukanlah mereka yang paling pintar, paling kuat, atau paling kaya. Tapi mereka yang konsisten berusaha, tidak mudah goyah, rendah hati saat naik, tegar saat turun, tulus menjaga kebaikan. Itulah yang benar-benar sudah siap menerima rezeki besar. Nah, setelah memahami kelima inti energi Pahing ini, kita sudah semakin paham bagaimana semesta bekerja, memilih bukan yang paling hebat, tapi yang paling siap. Berikutnya, kita akan merangkum semua makna ini dalam sebuah kesimpulan. Lalu kita tutup dengan pesan bijak dari falsafah Jawa yang bisa menjadi pegangan hidup panjenengan. Jadi, energi Pahing bukan membuat seseorang tiba-tiba kaya, tapi membuka peluang bagi mereka yang sudah siap. Siap niatnya, siap kerja kerasnya, siap hatinya. Kalau semua sudah sejalan, rezeki itu datang bukan karena dipaksa, tetapi karena selaras. Pepatah Jawa berkata, rezeki ora tau kesasar. Sing kesasar iku awakmu nek ora nyiapke ati kanggo nerimakne. Rezeki tidak pernah tersesat. Yang tersesat adalah dirimu jika belum siap menerimanya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Semoga video ini membuka pemahaman baru bagi panjenengan. Jika panjenengan merasakan manfaatnya, silakan like, subscribe, dan ceritakan pengalaman panjenengan. Apakah panjenengan lahir di Pahing? Apa yang sering panjenengan rasakan di hari ini? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Shanti. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.